Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa lagi dengan saya di Quantum Community. Pokok bahasan kali ini adalah tentang menggambar grafik. Nah, menggambar ini sepertinya sesuatu hal yang sepele, tapi akan sangat-sangat berguna sekali apabila kita bisa menggambar grafik. Kenapa? Karena orang yang bisa menggambar grafik pastinya bisa membaca grafik. Oh, artinya ini apa? Ini gambarnya naik. Oh, artinya berarti kita akan untung seperti ini. Oh, ini gambarnya turun. Berarti artinya apakah kita akan rugi? Misalkan kita kalau membicarakan tentang bidang usaha. Oh, ini kok ada titik potongnya. Apa artinya? Nah, untuk bisa mengartikan itu, kita menggambar ini terlebih dahulu. Kemudian kita akan... Baik, sekarang kita sudah sampai ke bagian menggambar. Nah, apa yang akan kita gambar adalah ini, grafik. Kita akan menggambar grafik nanti di sini. Apa fungsinya grafik ini? Grafik ini nanti akan sangat banyak membantu kegiatan kita dalam melakukan perhitungan. Apakah kita akan untung ataukah enggak? Apakah kita akan rugi? Kira-kira beberapa tahun ke depan usaha yang akan kita lakukan seperti apa? Nah, ini kita bisa melihat dengan menggunakan grafik. Jika kita hanya menggunakan angka-angka saja, ya tidak akan terlihat. Oh, perubahannya signifikan atau tidak. Nah, setidaknya dengan grafik ini akan membantu kita untuk memprediksi ke depannya apa yang sudah kita lakukan ini kira-kira seperti apa. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita bisa memprediksi juga nantinya. Oke, sehingga salah satu tujuannya adalah ini. Nah, mencari titik potong. Jadi kita harus mencari titik potong dari suatu grafik ini dulu. Maka sementara saya akan menggambarkan dulu kira-kira diagram kartesian yang dulu ya, yang waktu kita pelajari waktu di sekolah. Nah, di sini ada diagram. Nah, diagram kartesius ini ya. Di sini ada sumbu X, ya. Kemudian yang berdiri tegak ini adalah sumbu Y. Nah, di sebelah kanan di sini adalah sumbu X positif. Di sebelah kiri adalah sumbu X negatif. Di atas adalah sumbu Y positif. Di bawah adalah sumbu Y negatif. Nah, pada saat dulu kita dibagi beberapa bagian tentang diagram ini. Yang pertama adalah daerah ini. Nah, ini adalah namanya kuadran 1. Nah, kuadran 1 berarti terdiri dari X-nya positif, Y-nya positif. Nah, kemudian di sini ini ada kuadran 2. Nah, kuadran 2 di sini berarti Y-nya bernilai positif, X-nya bernilai negatif. Bagian di sini adalah kuadran 3. Nah, di sini berarti Y-nya di sini ya, ini Y-nya negatif, X-nya juga negatif. Daerah sini adalah kuadran 4. Nah, sehingga nilai X-nya positif, ya, X-nya ini positif di sini, sedangkan Y-nya bernilai negatif. Nah, pada ilmu ekonomi nanti yang akan dibahas hanya pada kuadran 1. Kenapa? Hanya kuadran 1 ini yang punya arti. Jadi solusinya semua harus ada di daerah ini. Nah, ini saja yang akan dibahas nantinya. Jadi kalau dia hasilnya ada di sini, ya ini kita tidak bahas. Hasilnya di sini ya nggak bisa dikerjakan. Demikian juga kalau ada di sini. Jadi hanya di bagian ini saja yang akan kita bahas. Atau hanya pada kuadran 1. Oke. Nah, sebagai contohnya, saya akan berikan contoh seperti ini.
Misalkan 2x plus y sama dengan 6 dan x plus 2y sama dengan 6. Oke. Ini persamaan pertama. Ini persamaan kedua. Nah, caranya kita sudah mengerjakan seperti kemarin ya. Di video sebelumnya ada beberapa metode. Di sini saya pakai aja yang sederhana, pakai substitusi. Dari persamaan 2 ke persamaan 1. Nah, persamaan 2 saya ubah menjadi x sama dengan 6 dikurangi 2y ya. Sehingga saya masukkan di persamaan 1 menjadi 2x kan ya, 2x, x-nya saya ganti yang atas ini ya, menjadi 6 kurangi 2y ya. Terus kemudian tadi ada ditambah y kan sama dengan 6. Oke, selanjutnya 2 kali 6 12, 2 kali min 2y min 4y plus y sama dengan 6. Berikutnya ini kita turunkan, min 3y sama dengan 6 min 12. Bawahnya turun, min 3y sama dengan min 6. Ke bawah lagi berarti y akan sama dengan 2 ya. Oke, kemudian kita masukkan di sini, berarti kita masukkan di persamaan yang atas ini aja ya. Atas ini aja ya, yang gampang. Nanti x sama dengan 6 min 2 kali 2. Oke, berarti sama dengan 2. Ini 6 kurangi 4 ya, 2. Oke, ini berarti hasilnya. Berarti nilainya titik potongnya adalah 2,2. Jadi grafik ini dia akan berpotongan pada titik ini, 2,2. Berikutnya kita akan menggambar grafiknya yang sebenarnya. Kira-kira gimana sih gambarnya ini? Oke, baik. Yang pertama kita cari dari rumus yang pertama. Ya, kita cari garis, gambar garisnya ya. Garis untuk yang 2x plus y sama dengan 6 ya. Jadi jika kita masukkan x-nya sama dengan 0. Nah, berarti ini x sama dengan 0, berarti 2 kali 0, 0, plus y sama dengan 6. Nah, berarti di sini y sama dengan 6. Kemudian jika y-nya sama dengan 0, nah, maka di sini 2x plus 0 sama dengan 6. Nah, berarti 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 3. Oke, ini untuk yang pertama. Untuk garis kedua, yaitu garis x plus 2y sama dengan 6. Nah, sama dengan cara di atas, maka kita cari jika x-nya sama dengan 0, ya kita masukkan, berarti ini 0, berarti sama dengan 0 plus 2y sama dengan 6. Berarti di sini 2y sama dengan 6, y sama dengan 3. Ini berarti y sama dengan 3. Oke, berikutnya jika y-nya sama dengan 0,
maka ini sama dengan 0, berarti 2 kali 0, berarti tinggal X. X sama X tambah 0 sama dengan 6. X sama dengan 6. Oke, berarti untuk koordinatnya ya, untuk rumus untuk persamaan yang pertama 2x plus y sama dengan 6. Itu koordinat awalnya kita bisa gambar dari 0,6. Jadi x-nya kan 0, y-nya 6. Nah, ini x-nya 0, y-nya 6 dan 3,0. X-nya 3. Nah, ini X-nya 3, Y-nya 0. Nah, ini 0. Berarti di sini 0,6 dan 3,0. Oke, sesuai dengan yang ada di sini. Untuk grafik dari persamaan yang kedua, X plus 2Y sama dengan 6. Nah, berarti di sini 0,3 dan 6,0. Nah, 0,3 berarti ini 0, Y-nya 3. Kemudian yang satu 6,0. Berarti X-nya 6. Berarti X-nya 6, ini Y-nya 0. Oke, sudah. Sekarang kita akan menggambar grafiknya. Kira-kira seperti apa grafiknya? Oke. Mungkin kalau Anda pakai buku yang benar ya, buku kotak-kotak gitu, atau pakai software, nah itu mungkin lebih baik, bisa menggambar dengan lebih teliti. Oke, di sini titiknya. Nah, di sini adalah sumbu Y. Kemudian di sini ini adalah sumbu X. Oke. 1, 2, 3. Oke, 3 di sini. 4, 5, 6. Nah, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Sini 6. Oke, ini 0. T0. Baik, kita gambar yang pertama di sini ya. Kita gambar yang ini 0,6 dan 3,0. 0. X-nya 0 di sini. Y-nya 6. Nah, berarti ini. Nah, kemudian yang satu adalah 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, seret. Nah, ini Y-nya 0. Nah, di sini seret. Nah, ini. Nah, kemudian kita gambar di sini. Kita tarik garis. Nah, oke, kita sudah bikin garis yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini 0,3. X-nya 0, ininya 3. Nah, Y-nya 3 ini sini. Kemudian 6,0 berarti X-nya 6, Y-nya 0. X-nya 6, seret sini. Nah, ini daerah ini. Tarik garis. Nah, kira-kira begini. Nah, ini adalah grafik yang pertama. Ini adalah grafik yang kedua. Nah, di sini ada titik potong. Ya, ada titik potongnya. Kira-kira berarti, nah di sini kita tarik garis ke bawah. Nah, ini kan tadi ini 2 berarti ya. Kemudian yang ke sampingnya, nah ini juga 2. Berarti koordinat titik potongnya di sini ini adalah 2,2. Nah, sudah sesuai dengan apa yang kita hitung
pada lembar sebelumnya ya, titik potongnya 2,2 sudah sesuai dengan gambar yang ada di sini. Jadi manfaatnya kalau kita udah bisa menggambar ini, kita bisa melihat, oh ini titik potongnya 2,2, berarti misalnya kalau kita jualan ya, berarti oh kalau saya nilainya, kalau saya jual seharga 2, maka saya akan dapat impas. Nah, dalam ekonomi ini biasanya disebut titik pulang pokok nanti. Nah, artinya apa? Kita harus menjual berapa, seharga berapa, supaya kita impas. Lebihnya itu adalah untungnya kita. Nah, ini adalah salah satu cara kita berpromosi, kita melakukan analisis, kita melakukan prediksi terhadap usaha kita nantinya. Jadi kita jangan hanya melihat dari angka-angka saja. Kenapa? Karena terkadang angka-angka itu tidak akan bisa memprediksi ke depannya seperti apa. Maka salah satunya adalah kita harus bisa menggambar grafiknya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Isi kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.